Cerita Saine Patina tahan air mata saat debut di Timnas Indonesia. Calon pemain Timnas Indonesia U-Strip 17 Welber Jardim cetak gol sensasional ke klub masa kecil Lionel Messi. Kantongi CV pelatih asal Jepang Erick Thohir siap tendang Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Media Inggris salut dengan sepak bola Asia Tenggara, sebut Indonesia sebagai negara paling menarik perkembangannya. Jadwal BRI Liga 1 2023 hingga 2024 hari ini, Sabtu 1 Juli 2023. Cerita Saine Patinama tahan air mata saat debut di Timnas Indonesia. Saine Patinama bercerita soal debutnya di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Ia mengaku menahan air mata di detik-detik menjelang laga dimulai. Pemain naturalisasi itu diturunkan sebagai starter dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 19 Juni lalu. Ia bermain 45 menit dan digantikan Pratama Arhan di babak kedua. Laga ini begitu spesial buat Patinama. Selain debut, ia juga langsung berkesempatan bermain di laga akbar. Perjuangan panjangnya untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) berakhir bahagia. Darah Indonesia yang mengalir dari ayahnya seketika muncul saat mengenakan seragam Timnas Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sayang ayahnya tak menyaksikan momen tersebut karena telah dipanggil Yang Maha Kuasa 7 tahun lalu. Saya merasakan sangat emosional saat itu. Saya memerhatikan kondisi sekitar dan menyadari telah melalui jalan yang panjang. Saya tahu ayah sangat bangga padaku, kata Patinama menceritakan momen menahan air mata saat debut di Timnas Indonesia dikutip dari media Belanda Voetbalzone. Dia (ayahnya) sangat intens dengan saya dan anak-anaknya, tentu saja. Jika dia melihat momen ini, itu akan menjadi yang terbaik. Ini (Indonesia adalah negaranya, dia mengajarkan saya budaya negara ini di masa pertumbuhan saya, ujarnya menambahkan. Pemain klub Viking itu resmi menjadi WNI pada 24 Januari lalu saat diambil sumpahnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Cawang, Jakarta. Untuk mencapai titik itu, ia melalui jalan terjal. Ia mengenang sampai harus bolak-balik ke Indonesia untuk mengurus berbagai dokumen yang diperlukan. Banyak waktu, pikiran, dan tenaga yang dikorbankan dalam proses itu. Calon pemain Timnas Indonesia U-Strip 17 Welber Jardim cetak gol sensasional ke klub masa kecil Lionel Messi. CALON pemain Timnas Indonesia U-Strip 17 Welber Jardim cetak gol sensasional ke klub masa kecil Lionel Messi. Hal ini diungkap oleh sang ayah melalui Hamdan Hamedan, staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora untuk pemain diaspora. Nama Welber Jardim tengah menjadi perbincangan di kancah sepak bola Indonesia belakangan. Sebab sang pemain keturunan Brasil Indonesia itu berpotensi membela Timnas Indonesia U-Strip 17 di Piala Dunia U-Strip 17 2023. Anak di bawah usia 17 tahun tidak bisa dinaturalisasi, jadi langkah ini tidak mungkin dilakukan agar pemain diaspora membela Timnas Indonesia U-Strip 17. Namun Hamdan Hamedan mengungkap melalui unggahan Instagramnya @hamdan. Hamedan pada Jumat 30 Juni 2023 ini bahwa ada 10 pemain diaspora berusia di bawah 17 tahun yang memegang paspor Indonesia. Dari database yang kami miliki ada sekitar 30 pemain diaspora yang masuk dalam kategori U-Strip 17. Dan ada sekitar 10 pemain yang memiliki paspor Indonesia sehingga berpotensi membela timnas bila dibutuhkan dan bila kualitasnya sesuai dengan keinginan pelatih, kata Hamdan dalam unggahannya di Instagram @hamdan. Hamedan. Welber Jardim merupakan salah satunya. Dia merupakan seorang fullback kanan yang membela tim Akademi Sao Paulo U-Strip 16 asal Brasil. Dalam unggahan tersebut, Hamdan juga mendapatkan informasi bahwa Welber baru saja mencetak gol yang sensasional. Bisa dibilang begitu karena gawang yang dibobol olehnya adalah Newell's Old Boys, yang notabene-nya klub Lionel Messi ketika sang mega bintang masih kecil. Welber adalah salah satunya. Sudah beberapa kali saya menyebut nama dia kepada tim kepelatihan. Semoga saja kini dia mendapat kesempatan dengan para pemain diaspora lainnya, tambah Hamdan.
Tadi pagi ayahnya memberitahu saya bahwa Welber mencetak gol saat timnya Sao Paulo Football Club U-Strip 16 bermain melawan klub masa kecil Lionel Messi Newell's Old Boys U-Strip 17. Welber bermain sebagai fullback kanan, walaupun dia juga sangat kapabel bermain di posisi gelandang atau box-to-box midfielder, kata Hamdan. Menarik ditunggu bagaimana kiprah Welber Jardim jika jadi memperkuat timnas Indonesia U-Strip 17 di Piala Dunia U-Strip 17 2023. Ajang itu sendiri bakal terselenggara di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Kantongi CV pelatih asal Jepang Erick Thohir siap tendang Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengantongi CV pelatih asal Jepang. Hal itu diakuinya lewat media sosial Instagram pada Kamis (29 Juni 2023). Apakah CV pelatih asal Jepang yang dikantongi Erick Thohir kandidat pengganti Shin Tae-yong? Jawabnya tidak, karena CV pelatih yang dikantongi orang nomor 1 PSSI itu adalah kandidat pelatih baru timnas wanita Indonesia. PSSI mengantongi rekam jejak pelatih asal Jepang setelah Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Sepak Jepang (JFA) Tashima Kozo. Sebelumnya, PSSI memang berencana menggunakan pelatih impor untuk menukangi timnas wanita Indonesia. Salah satu kandidat berasal dari Jepang menyusul kerjasama PSSI dengan JFA. Meski mulai disebut-sebut, PSSI belum mengumumkan siapa sosok pelatih Jepang yang akan menangani timnas wanita Indonesia. Saya kembali bertemu Presiden JFA Tashima Kozo untuk menyampaikan terima kasih, tulis Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya @erickthohir Kamis (29 Juni 2023). Pada kesempatan ini, saya juga mendapat beberapa CV calon pelatih timnas putri Indonesia dari Jepang. Lanjutnya menambahkan, keputusan PSSI bergerak cepat mencari pelatih untuk tim nasional wanita menjadi angin segar mengingat beberapa waktu belakangan Garuda Pertiwi seperti dianaktirikan. Kompetisi sepak bola wanita di tanah air belakangan tidak digelar secara rutin. Hingga kini pun belum ada kejelasan terkait kapan Liga Putri bisa kembali digelar. Salah satu media Inggris Rising balas salut dengan sepak bola Asia Tenggara. Indonesia bahkan disebut negara yang paling menarik perhatiannya. Media tersebut menyebut kalau Indonesia memiliki perkembangan sepak bola yang luar biasa. Apalagi dengan adanya 4 pemain naturalisasi yang mereka sorot. Keempat pemain tersebut yakni Ivar Jenner, Rafael Struij, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Nama terakhir memang saat ini bukan menjadi pemain timnas Indonesia, melainkan disebut media Inggris sebagai pemain asal Indonesia. Saya tidak bisa berbohong. Gambaran sepak bola di Asia Tenggara sangat besar dan semakin populer setiap tahunnya. Jumlah talenta di luar sana sebenarnya gila dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling menarik perkembangannya, tulis @RisingBallers Sabtu 1 Juli 2023. Kami memilih 4 pemain muda Indonesia untuk diwaspadai dan perlu diketahui, senang melihat mereka mendapatkan kesempatan bermain di Eropa, sambungnya. Indonesia akhir-akhir ini memang menjadi perhatian publik khususnya FIFA. Bahkan Federasi Sepak Bola Dunia tersebut menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U170 2023. Sebelumnya, Indonesia menjadi sorotan karena keberhasilan mengundang Argentina untuk FIFA Matchday Juni 2023. Keberhasilan Indonesia mengundang Argentina ini ternyata membuat beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia merasa iri. Jadwal Liga 1 hari ini, Sabtu 1 Juli 2023. Ada 2 laga seru, Bali United versus PSS Sleman dan Persis Solo versus Persebaya Surabaya, siaran langsung Indosiar dan live streaming video. Bali United akan menjamu PSS Sleman pada pekan ke-1 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Laga Bali United versus PSS Sleman akan dimainkan mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui apakah laga ini juga akan menjadi seremoni pembukaan BRI Liga 1. Pada hari yang sama pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ada laga seru antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan. Duel Persis versus Persebaya dipastikan sangat menarik, sebab kedua tim punya materi yang cukup bagus. Selain itu, mereka juga mengulang pertandingan uji coba yang dimainkan pada Sabtu 24 Juni 2023 di Stadion Manahan. Laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya tentu akan menjadi ajang balas dendam sang tuan rumah, atau bisa saja menjadi kemenangan ganda skuad Bajul Ijo di Stadion Manahan bulan ini. Pertandingan Liga 1 musim ini diselenggarakan dalam 2 waktu saja, yakni pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan 19.00 waktu Indonesia Barat.
Jadwal pertandingan baru akan berubah saat bulan Ramadan, laga akan dimulai pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pertandingan Liga 1 2023 per 2024 akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan video.com. Pekan pertama ini akan menjadi langkah awal setiap klub untuk mencuri poin. Dengan susunan pemain yang baru, kompetisi panas akan kembali tersaji. Demikian update seputar informasi sepak bola Indonesia kali ini. Tonton terus video-video terbaru dari UP Footballers. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak tertinggal informasi terbaru selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.